Sultan Agung Hanyokrokusumo, pemimpin besar dari Kerajaan Mataram, mengukir sejarah dengan kepemimpinannya yang gemilang. Pada tahun 1627 Sultan Agung membawa Mataram ke puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Dengan kebijaksanaan dan keahliannya, Sultan Agung juga membawa Mataram menuju peradaban yang lebih tinggi. Sebagai pemimpin yang cakap, Sultan Agung juga dikenang sebagai pahlawan nasional karena kegigihannya melawan VOC. Ia adalah raja terbesar Mataram, yang awalnya bergelar Pangeran atau Panembahan. Setelah tahun 1624, ia dikenal sebagai Susuhunan, atau disingkat Sunan. Sultan Agung Hanyokrokusumo, lahir dengan nama Raden Mas Jatmika, juga dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Ia adalah putra Panembahan Sedaing Krapiak dan cucu Panembahan Senapati. Ayahnya bernama Prabu Hanyokrowati, sedangkan ibunya bernama Ratu Mas Adi Diah Banowati. Beliau memiliki 2 orang permaisuri, sesuai tradisi Kesultanan Mataram. Permaisuri pertama adalah Ratu Mas Tinumpak dari Kesultanan Cirebon, dan permaisuri kedua adalah Ratu Ayu Batang dari Batang. Kedua permaisuri ini memberinya 2 putra, Raden Mas Saidin atau Amangkurat dan Raden Mas Syahwawat atau Pangeran Alit. Selain menaklukkan berbagai wilayah di Jawa, perjuangan terbesar Sultan Agung adalah menghadapi VOC di Batavia. Serangan pasukan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia pertama kali terjadi dimulai tanggal 22 Agustus tahun 1628, di Teluk Jakarta. Dengan munculnya 59 perahu yang membawa 900 prajurit di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa dari Kendal dan tanggal 3 Desember 1628 dengan berangkatnya tentara Mataram. Penguasaan VOC atas Batavia dianggap menghambat penyebaran Islam di Jawa. Perlawanan ini berlangsung antara tahun 1628 sampai tahun 1629. Keinginan kuat Sultan Agung mengusir VOC disebabkan beberapa faktor diantaranya, kehadiran VOC yang mengganggu kesatuan kerajaan dalam monopoli dalam perdagangan, menghalang-halangi kegiatan perdagangan Mataram yang akan ke Malaka. Selain itu juga VOC tidak mengakui kedaulatan Mataram. Armada Bahureksa membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa dan 12.000 kar beras. Pihak Mataram menyampaikan hal ini sebagai alasan keinginan Mataram berdagang dengan Batavia. Namun pihak Belanda curiga. Pada hari berikutnya, mereka menyetujui untuk sapi diturunkan, dengan syarat kapal Mataram hanya menepi satu demi satu. 100 prajurit bersenjata dari garnisun Kastel keluar untuk menjaga-jaga. Pada hari ketiga, 7 lagi kapal Mataram muncul, dengan alasan ingin minta surat jalan dari pihak Belanda agar dapat berlayar ke Malaka, yang saat itu di bawah kekuasaan VOC. Belanda memperkuat penjagaan di 2 benteng kecil utara dan menyiapkan artilerinya. Sore hari itu, 20-an kapal Mataram menurunkan pasukannya di depan kastel. Sejumlah kapal Mataram lain mendaratkan prajuritnya. Pasukan Mataram kemudian dihujani tembakan dari kastel. Pada tanggal 25 Agustus, 27 kapal Mataram masuk lagi ke teluk, tetapi berlabuh agak jauh dari kastel. Di sebelah selatan Batavia, serdadu Mataram mulai tiba. Mataram telah menyatakan dengan jelas keinginannya menyerang Belanda. Esok harinya, terhitung 1.000 prajurit Mataram memasang kuda-kuda di depan Batavia. Tanggal 27 Agustus, mereka menyerang benteng kecil, Hollandia, di sebelah tenggara kota. Satu kompi berkekuatan 120 prajurit di bawah pimpinan Letnan Jacob van der Plaeten berhasil menghalang mereka. Sementara beberapa kapal Belanda datang dari Banten dan Pulau Onrus dan mendaratkan 200 prajurit. Kini kastel dipertahankan oleh 530 prajurit. Pasukan kedua tiba bulan Oktober yang dipimpin oleh Pangeran Mandurareja, semuanya berjumlah 10.000 prajurit.
Perang besar terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan. Menanggapi kekalahan ini Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember 1628 ia mengirim Algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kekurangan perbekalan, ditambah lagi dengan serangan wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Chun meninggal menjadi korban wabah tersebut. Sultan Agung menaiki tahta pada tahun 1613, di usia 20 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Jawa. Penaklukan pertama dilakukan pada tahun 1614 ke wilayah Timur Jawa, seperti Kediri, Renong, Lumajang, dan Malang. Di bidang ekonomi dan kebudayaan, Sultan Agung memindahkan penduduk ke Karawang untuk memanfaatkan sawah dan ladang yang subur. Ia juga mendirikan lembaga Mahkamah Agama Islam dan memperkenalkan penanggalan tahun Saka serta kitab filsafat sastra Gending. Sultan Agung berusaha mengadaptasi budaya Indonesia asli dengan Hindu dan Islam, seperti dalam tradisi Grebek. Sultan Agung dikenal memiliki kepribadian yang kuat, bijaksana, cerdas, dan tegas. Ketegasannya terlihat dalam mengatasi pemberontakan dan dalam menjaga disiplin di istana. Setelah mendapat gelar dari Mekah pada tahun 1640, kesehatan Sultan Agung mulai menurun. Ia wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Astana Imogiri. Warisannya tetap hidup, dengan upaya dan keberhasilannya yang membawa Mataram ke puncak kejayaan dalam berbagai aspek kehidupan.